Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pecinta anggrek? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini kita bertemu lagi berbagi cerita tentang kedua anggrek Cattleya yang sedang cantik ini. Oh ya, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe serta pencet tombol lonceng agar mendapat notifikasi setiap Seramo mengupload video terbaru. Hari ini kita membahas tentang dua anggrek Cattleya yang ada di depan kita dengan bunga yang berbeda, dengan warna bunga yang berbeda serta kecantikan yang berbeda pula. Itu bisa dilihat di awal mekar bunga anggreknya agak kecoklatan, tapi seiring berjalannya waktu warnanya sedikit memudar. Ini yang duluan mekar sekitar 10 hari atau kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Dan yang di bawahnya ini itu mekar baru-baru ini. Anggrek ini termasuk tipe yang rajin berbunga karena hampir di setiap tunas barunya itu akan membawa amplop. Amplopnya pun hampir 95% itu berhasil spek serta kenop. Ini bisa dilihat di antara yang sudah mekar, ada juga yang masih kenop. Ini untuk bunga ini dia lumayan awet untuk jenis Cattleya dibandingkan dengan bunga yang besar dari genus BLC kalau nggak salah ya. Anggrek Cattleya ini pada Seramo beli kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu dan tidak pernah Seramo repotting. Ini masih media bawaannya, di bawah sekali itu ada arang, terus cacahan pakis, sedangkan untuk mos bagian atas itu Seramo tambahkan sendiri. Dulu sekitar setahun yang lalu setelah beli, Seramo juga menambahkan pupuk slow release. Itu bisa dilihat yang barusan Seramo ambil. Slow release yang Seramo pakai ini adalah yang seimbang. Kalau tidak salah sekitar 13 itu seimbangnya, berarti untuk N-nya 13, P-nya 13 serta K-nya 13. Jadi bukan slow release untuk pembungaan. Tapi bisa dilihat anggreknya sendiri tetap rajin berbunga. Ini pupuk slow release ini dia kulitnya terbungkus semacam terbungkus cangkang ya, semacam plastik, dan sepertinya itu akan larut perlahan-lahan di akar sehingga cairan pupuk itu tidak langsung mengenai akar, tetapi dia akan terlarut sangat pelan pada saat kita penyiraman. Ini terbukti setelah setahun, kurang lebih setahun, itu ada yang sudah kosong tadi, ada juga yang masih berisi. Untuk jenis yang ini juga sangat rajin menumbuhkan tunas seperti yang Seramo bilang tadi. Bahkan setiap tunasnya bisa dilihat, ini baru Seramo lihat kalau emang dia ada spek yang sudah kenop lagi. Ini memang spek yang tadi itu dia lebih kecil kenopnya dibandingkan yang terlihat ini. Kemungkinan besar itu karena mereka berebut nutrisi. Karena banyaknya yang mekar, terus juga ada yang kenop, otomatis yang menyusul setelah itu akan lebih kecil karena berebut nutrisi. Anggrek ini sangat cocok dirawat untuk yang pemula. Kenapa? Karena rajin berbunga, harganya juga tidak terlalu mahal. Itu tadi ID-nya ya. Bagi yang ingin mengoleksi boleh menghubungi nursery-nya masing-masing untuk meminta ID ini. Kita akan merasa
puas apabila dari sekian banyak anggrek yang kita rawat, satu atau duanya rajin berbunga. Ini bisa dilihat tunas yang baru, terus juga itu tunas baru juga, dan Seramo berharap di setiap tunas baru itu akan ada amplopnya. Nah, seperti ini. Ini belum terlihat dia ada amplopnya atau tidak karena masih terlalu muda. Untuk itu jangan ragu untuk merawat Cattleya jenis yang ini. Selain cara merawatnya mudah, harganya juga tidak semahal Cattleya yang bunga lebih besar, dan juga dia bisa di full sun serta full rain, full hujan atau full matahari. Sedikit ternaungi itu tidak lebih bagus ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Cattleya yang di sampingnya. Ini kalau tidak salah ID-nya Morning Glory ya. Bisa dilihat itu perpaduan warna putih dan ungunya itu Seramo sangat menyukai, sangat indah. Pada awal beli anggrek ini cukup rimbun, cukup banyak, tetapi tidak berbunga. Akhirnya Seramo bongkar, Seramo split, Seramo bagi menjadi, kalau tidak salah waktu itu 3 pot ya. Tapi untuk pot ini yang babnya paling banyak. Ini bisa dilihat di dalam pot media awalnya itu tetap sama arang, ditambahin juga sedikit moss, namun di atasnya Seramo tambahkan hidroton. Seramo menambahkan hidroton karena dari pengalaman Seramo, apabila di atasnya moss itu penguapan kelembapan itu lebih cepat. Tetapi dengan adanya selapis moss di atas selapis hidroton di atas moss itu dapat memperlambat penguapan dari moss yang tadinya. Jadi mossnya akan lembab lebih lama karena memang ada hidroton. Itu di bawahnya bisa dilihat antara arang, terus juga sedikit moss hitam, dan di atasnya sedikit moss putih. Dan ternyata anggrek ini suka dengan media yang Seramo berikan. Untuk yang ini juga termasuk rajin berbunga, bisa dilihat itu bunga sebelumnya. Namun sebelumnya itu bunga tunas barunya hanya satu, sehingga satu yang berbunga. Tapi untuk hari ini 2 tunas baru, keduanya berbunga. Perpaduan warna yang sangat indah, warna putih bersih ditambah dengan bibirnya, lipsnya yang besar, perpaduan warna putih serta gradasi ungu, liris-liris, garis-garis ungu itu sangat indah untuk dinikmati. Bisa dilihat bunganya juga cukup besar diameternya, walaupun kelopaknya kecil, tapi itulah keindahan yang ditampilkan oleh bunga ini. Untuk jenis yang ini dia mekarnya tidak selama yang coklat tadi. Kalau yang coklat yang sebelumnya itu dia mekarnya lebih lama. Kalau ini biasanya 1 atau 2 minggu dia akan langsung layu, tidak sampai bertahan ke 3 minggu, mungkin karena pengaruh cuaca juga ya. Bagi sahabat anggrek yang ingin mengoleksi Cattleya, jenis ini bisa jadi pilihan karena memang harganya yang tidak semahal Cattleya yang bunga lebih lebar, dan juga perawatannya sangat gampang serta rajin berbunga juga. Walaupun ada beberapa Cattleya yang besar jenis BLC juga rajin berbunga, tapi untuk ini karena memang harganya di bawah Cattleya yang itu, sehingga
bagi kita para pemula yang ingin belajar merawat anggrek, ID ini bisa dicoba. Mudah-mudahan sedikit informasi tentang Cattleya ini bisa bermanfaat untuk sahabat satu hobi. Ramo rasa sambil menikmati bunga ini, Ramo ingin sedikit promosi ya. Dan Ramo juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel Ramo, untuk yang sudah nonton, dan juga untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum, jangan lupa di subscribe serta notifikasi bunyi lonceng, pencet tanda lonceng agar mendapat notifikasi setiap Ramo mengupload video terbaru. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa tinggalkan jejak dengan pencet tombol like. Akhir kata, Ramo ucapkan wassalam, salam satu hobi dari Ramo Anggrek, dan selalu bersemangat serta berbahagia dalam merawat anggrek kita. Apabila dirawat dengan tepat, maka anggrek itu akan tumbuh dengan sehat, subur, serta berbunga. Bila pun belum berbunga, tetap semangat, karena apabila waktunya tiba, anggrek itu akan berbunga dengan sendirinya. Selamat menikmati bunga cantik ini. Dadah.